Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak DH. Dalam kelompok kami, saya sendiri Angelin, Glenn Caleb, Ardi Prama, Rahman, dan David Jason akan mempresentasikan hasil pembahasan kami. Untuk kedepannya, kami akan menjelaskan 4 pendekatan kreatif dalam pembuatan konten dari 7 pembuatan konten, yaitu animasi, potongan hidup, slice of life, dramatisasi, dan testimoni. Oke, jadi untuk slide animasi, saya memilih perusahaan Walls, khususnya Pedal Pop. Boleh next slide ya? Oke, jadi sebenarnya kenapa sih yang saya pilih itu es krim Walls Pedal Pop gitu? Sebelumnya udah pada tahu kan pasti Pedal Pop itu apa? Pedal Pop itu ya zaman pas mungkin orang-orang pas masih kecil ngerasain lah gitu, Walls Pedal Pop yang maskotnya singa gitu. Nah, kenapa kayak ini tuh kita milihnya tuh saya pribadi milihnya tuh pedal pop gitu yang udah diisi oleh font yang berwarna-warni, itunya juga terus pakai maskot singa gitu. Terus kenapa dijadikan pemilihan jenis konten yang akan diiklankan gitu. Nah, karena sebenarnya pedal pop ini cocok masuk animasi itu dikarenakan pedal pop ini sangat cocok dan friendly untuk kalangan anak-anak. Yang dimana emang sebenarnya strategi pedal pop sendiri adalah untuk strengthen kids loyalty gitu. Jadi emang mereka tuh pengen nge-guide supaya kids atau anak-anak itu berlangganan secara terus-menerus gitu. Next, Pat. Oke. Nah, sebenarnya untuk pemilihan segmen targeting and positioning sendiri, yaitu sebenarnya media yang dilakukannya adalah TV commercials dan Instagram. Nah, untuk target marketnya sendiri 6-12 tahun. Menurut saya agak masuk akal di sini karena dianjurkan untuk makan es krim itu di atas umur 5 atau 6 tahun. Nah, untuk demografinya sebenarnya di sini tuh saya ngambilnya Walls itu kan ada di mana-mana ya, Walls Pedal Pop. Cuman saya ngambil itu pasar yang ada di Indonesia gitu. Jadi menjual dengan harga es krim dengan harga yang bersaing dengan pasar yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi mau dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas itu semua bisa nikmatin gitu. Nah, sebenarnya kesuksesan Pedal Pop itu bukan di tahun-tahun ini tapi di tahun-tahun sebelumnya yang udah mungkin 5-10 tahun yang lalu ya, dimana sebenarnya kesuksesan Pedal Pop itu menurun bersama penggunaan TV seiring perkembangan dunia internet dan digital. Dan untuk media sosial yang dimiliki oleh Pedal Pop juga untuk saat ini sebenarnya mereka fokusnya hanya ke Instagram, bahkan mereka pun aja nggak punya TikTok, YouTube ataupun Twitter. Next, Pat. Oke. Untuk perkiraan biaya iklan Pedal Pop itu sebenarnya melakukan konten itu di dua yang tadi saya bilang, Instagram Ads dan TV Commercials. Nah, untuk di Instagram Ads itu diperkirakan Pedal Pop itu menghabiskan 3-30 juta per bulan yang tentu saja dipengaruhi oleh personalisasi customer yang dapat kita pilih di Instagram dan juga prime time-nya gitu. Dan jangkauan audiens yang dipilih oleh Pedal Pop itu sendiri. Yang kedua, untuk TV Commercials di sini saya memakai perkiraan yang saya sebut di sini yaitu Indosiar dan SCTV, yang dimana per 30 detiknya itu kira-kira kalau digabungkan 2 stasiun TV, maka akan habis sekitar 90-210 juta. Yang tentu saja ini juga ditentukan dari pengambilan Pedal Pop dalam iklan yang ingin ditunjukkan, inginnya itu daytime atau prime time. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu testimoni akan jelaskan oleh saya, yaitu brandnya Sensodyne. Jadi konten yang ada di Sensodyne ini mengandung unsur testimoni yang melibatkan salah satu ibu-ibu arisan yang memiliki gigi sensitif. Nah, setelah menggunakan produk dari Sensodyne yang sudah dianjurkan oleh dokter, ibu ini bisa memakan dengan lahap dan tidak khawatir dengan gigi yang sensitif. Konten ini mengarahkan audiens untuk menggunakan produk tersebut, dan testimoni ini juga ditayangkan untuk meyakinkan pembelian produk pada audiens. Pesannya yaitu Sensodyne ingin memberikan solusi untuk Anda yang memiliki gigi sensitif. Dengan Sensodyne, masalah gigi sensitif dapat teratasi. Next. Media yang digunakan yaitu direkam dengan kamera dan juga menambahkan dengan mikrofon. Lalu iklan yang ditampilkan di sini dituju di televisi masing-masing. Efektivitasnya itu audiens yang melihat iklan tersebut menghayati dan mendapatkan pesan dari produk tersebut dengan efektif. Perkiraan biaya yang diperlukan yaitu 20-50 juta. Biaya ini
dari prime time dan juga daytime yang ditentukan oleh mereka di iklan TV tersebut. Next. Oke, sekarang kita masuk ke slice of life. Next. Aku nggak mau bikin sepatu baruku kotor. Aha, sini ibu bantu. Ayo sana main. Kalau kotor bisa bikin anakku main dan berkembang, biarkan saja dia jadi kotor. Gak usah khawatir. Rinso Molto dengan keharuman Molto. Menghilangkan noda membandel dengan sekali kucek. Ibu, Iya? Hah, Rinso Molto baru. Menghilangkan noda membandel kini dengan keharuman Molto. Nah, itu sedikit cuplikan dari iklan Rinso deterjen ini. Iklan ini termasuk slice of life karena iklan ini menampilkan suasana kehidupan sehari-hari gitu. Ada anak bermain, kemudian disuruh ibunya, tapi anaknya takut kalau di sini tuh. Nah, kemudian pada akhirnya anaknya tidak takut lagi karena sudah ada Rinso Molto baru. Dan ibunya tidak takut anaknya kotor bajunya karena dengan Rinso Molto baru semua noda bisa hilang. Oke, next. Nah, untuk lebih detailnya, untuk iklan Rinso deterjen ini, media yang digunakan dalam mengkomunikasikan konten ini yaitu dari iklan TV. Yang kemudian iklan ini juga diupload di YouTube dan media lainnya. Tapi dan efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran adalah video ini dikemas dengan waktu yang sangat singkat. Namun iklan ini juga sudah sangat menjawab sasaran target audiens dari produk, di mana target audiens ini tuh lebih ke yang masyarakat secara general ya. Dan untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan terakhir perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat konten ini perkiraannya 50 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dramatisasi. Brand yang kami pilih untuk ini adalah Tokopedia, karena Tokopedia memiliki banyak sekali media pemasaran ataupun konten-konten pemasaran yang mengambil cerita-cerita dan drama-drama yang kadang sangat jauh dari apa yang kita harapkan, tetapi punya makna tersendiri. Ada banyak cerita-cerita dari yang diceritakan dari konten pemasaran Tokopedia yang menceritakan hal yang sangat simpel tetapi dibalut dengan drama yang sangat out of the box. Tokopedia yang saya ambil adalah contohnya iklan Filosofi Pete. Dari iklan Filosofi Pete ini terlihat bahwa ada seorang karakter yang memulai ceritanya dengan menjelaskan mengapa dia tidak menyukai pete, mulai dari aromanya, mulai dari teksturnya, dan semua dari aspek dari pete itu dia tidak sukai, dan dia sangat kecewa dengan rasa pete saat kecil. Dan rasa kekecewaan ini pun terbawa hingga dewasa, hingga akhirnya dia sudah dewasa dan salah satu sanak saudaranya ternyata adalah penggemar berat dari pete. Dan akhirnya dia sebagai orang dewasa harus menerima hal itu, menerima fakta itu, dan mencoba lagi dari rasa dari pete ini. Tetapi karena sanak saudaranya ini handal dalam memasak pete, mengolah pete, tidak tersangka bahwa sekarang di saat dia sudah dewasa, ternyata dia tumbuh untuk mencintai pete. Dan akhirnya dia menjadi suka dengan pete ketika dia sudah dewasa. Cerita ini adalah sebuah alegori yang digunakan oleh Tokopedia untuk menyampaikan bahwa apa yang mungkin dulu kita pernah kecewa, tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan agar kekecewaan ini bisa dapat bertumbuh dan menjadi sesuatu yang mungkin akan kita cintai di kemudian hari. Dan Tokopedia mengkampanyekan produk lokal mengenai ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Tokopedia adalah mungkin dulu kita pernah mencoba produk lokal dan mungkin produk lokal itu memiliki kualitas yang buruk atau mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi
terjadi sebuah revolusi di mana produk-produk lokal di Indonesia itu mengalami kenaikan tingkat kualitas yang sangat signifikan, dan mungkin kita harus mencoba memberikan kesempatan kedua untuk pada produk lokal agar kita dapat membantu ekonomi negara. Media yang digunakan untuk mengkomunikasikan konten ini video yang dirilis di YouTube sebagai ads yang sering kita lihat sebelum video dimulai, mungkin ada video iklan dari Tokopedia ini. Efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran ini sangat efektif. Buktinya ada sangat banyak penggemar-penggemar produk lokal yang sekarang bertumbuhan di mana-mana, dan produk-produk lokal ini dijual melalui salah satunya kanal Tokopedia yang menjadi laris manis. Tanggapan komentar atau audiens tentang konten ini adalah kreatif dalam memberikan pesan. Dramatisasi yang diberikan mengenai alegori petai ini sangat-sangat tidak berhubungan dengan produk lokal yang ingin dipasarkan, tetapi keduanya menyatu dan memberikan kesan yang hangat untuk para penonton. Karena banyaknya konten-konten seperti ini yang telah diciptakan Tokopedia, kami rasa Tokopedia tidak mengeluarkan budget yang terlalu besar karena mereka dapat menggunakan set yang sama dan tidak menggunakan seperti aktor-aktor atau aktris yang terkenal. Dan menurut riset saya konten ini hanya membutuhkan 10-15 juta rupiah saja untuk biaya yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.